Sebentar. UGM bohong. Ya. Wakil rektor waktu itu yang bicara ya? Iya, ngasih statement. Prof Wening itu? Ya, Prof Wening. Prof Wening kalau ada keberatan silahkan tuntut saya. Mas Roy mengatakan Prof Wening bohong pada waktu konferensi pers itu? Ya. Yang kemudian harus dijawab. Yang pertama, ijazah Pak Jokowi, Pak Jokowi alumni UGM itu sudah dikatakan oleh pihak UGM. Kemudian yang kedua, ijazah Pak Jokowi asli sudah dikatakan oleh pihak Universitas Gadjah Mada UGM. Yang ketiga, ada orang yang pernah permasalahan ijazah Pak Jokowi namanya Bambang Tri Mulyono, lalu kemudian ia justru malah dipenjara. Artinya dari ketiga hal ini publik sudah diverifikasi ijazahnya oleh lembaga berwenang adalah UGM. Oh, waktu pas pemilihan dari Pilkada Kota Solo, kemudian DKI Jakarta, Presiden dan seterusnya. Sekarang datanya hilang itu. Oke, baik. Dari keempat argumentasi ini, ada yang mau jawab? Dr. Tifa? Oke. Mas Roy? Ya, saya dulu deh gini. Jadi UGM pun bisa salah. Ya. UGM bisa salah? Bisa. Itu rektor-rektor semua, wakil rektor dan ya, semua. Wakil rektor, bukan rektornya loh ya, wakil rektor. Wakil rektor ngomong. Rektornya tadi ngomong fakultas kehutanan aja, fakultas kedokteran, ya kan? Itu kan sudah salah. Itu tapi kan direvisi. Itu petunjuk Allah, Mas. Kalau enggak mungkin dia salah. Yang kedua, dia bohong. Saya katakan bohong lah. Ketika mengatakan, oh di depan sudah kita serahkan semua bukti-bukti. Di pertemuan itu sudah diserahkan dokter. Tidak ada satupun bukti yang ditampilkan di situ. Sebentar. UGM bohong. Ya. Wakil rektor waktu itu yang bicara ya? Iya. Ngasih statement. Prof Wening itu? Ya, Prof Wening. Prof Wening kalau ada keberatan silahkan tuntut saya. Mas Roy mengatakan Prof Wening bohong pada waktu konferensi pers itu? Ya. Di mana bohongnya? Ya, jadi dia mengatakan kepada Pak Roy, Dr. Tifa dan Pak Rismon, kami sudah tunjukkan semua bukti-buktinya. Nggak ada satupun yang ditunjukkan kecuali skripsi. Yang skripsi itu pun last minute kita dapatkan. Kami tagih dengan paksa. Kita tagih. Dan ya, ini saya sekalian ngasih tahu. Kalau tadi bicara undang-undang dasar ya undang-undang di bawahnya itu ada yang namanya keterbukaan informasi publik, Mas. Itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu yang namanya skripsi, apalagi ijazah, itu tidak dikecualikan. Yang dikecualikan di pasal 17 huruf H. Saya termasuk yang mengawal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu selama 10 tahun, Mas. Saya di DPR Komisi 1. Tadi UGM sudah terjawab. Ya. Bahwa ada UGM bisa salah. Ya. Jadi nggak apa-apa, ini kita challenge. Kalau UGM nanti benar. Baik. Tapi saya kira gini, Mas. Udah. Yang ketiga, ada orang yang Bambang Tri di penjara karena itu. Saya sebelum yang Bambang Tri. Tambah yang UGM. UGM melakukan klarifikasi terhadap ijazah itu 2 kali ya. Jadi pertama adalah dilakukan oleh rektor sendiri. Tapi rektor itu ketika melakukan klarifikasi sama sekali tidak memperlihatkan dokumen apapun. Beliau hanya mengatakan kami meyakini